Hai Andika, guys di sini selamat datang di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Handphone yang akan kita rehab kali ini adalah sebuah smartphone flagship pada zamannya. Zamannya ini zaman kapan? Zaman yang nggak terlalu tua juga. Handphone ini tuh di launching pada bulan Februari 2018, sekarang Maret 2020, berarti umurnya sekitar 2 tahun 1 bulan. Dan handphone ini dulu di launching dengan harga yang cukup fantastis, yaitu 14 juta rupiah. Sekarang udah 2 tahun 1 bulan, harganya itu cuma jadi 2.700.000 aja. Tapi menurut saya harganya ini atau handphone ini dengan 2,7 juta rasanya itu masih sekitar 8 jutaan. Jadi harga 2,7 juta tapi flagshipnya ini masih kerasa. Jadi 2,7 juta rasa 8 juta. Kenapa bisa seperti itu? Di video kali ini akan kita bahas. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Perkenalkan, ini adalah Sony Xperia XZ2, sebuah smartphone yang diluncurkan oleh Sony pada tahun 2018 dengan chipset Snapdragon 845. Dan kalau misalkan kita mau bandingkan dengan brand lain yang sama-sama menggunakan Snapdragon 845 yang di launching pada tahun itu ada Samsung 9, pokoknya Samsung S9, Note 9, kemudian juga ada Mi 8, kemudian ada Pocophone F1, kemudian ada LG G7, ROG Phone 1 generasi pertama, kemudian juga ada Black Shark yang generasi pertama. Dan dari semuanya itu yang paling murah harga bekasnya adalah Sony Xperia XZ2 ini yang harganya cuma 2,7 juta. Untuk yang lainnya itu 3 juta ke atas, Samsung bahkan masih 6 juta, dan ini 2,7 juta. Menurut saya sih worth it banget. Dan saya beli ini di sebuah online store dan nama tokonya adalah B Store Tangerang kalau nggak salah. Kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi. Dan sebenarnya saya mau nge-review dulu yang Sony Xperia XZ1 Premium sesuai dengan requestan kalian yang warna merah. Karena ada yang request, bang, kalau misalkan review Sony Xperia XZ1 yang warna merah. Tapi Sony Xperia XZ1 nya ini nggak mau dicas ya. Jadi saya review dulu yang Sony Xperia XZ2. Dan saya nggak di-endorse sama sekali oleh toko ini. Saya benar-benar beli. Nanti saya juga bakalan kasih untuk link transaksi saya atau screenshot transaksi saya. Saya benar-benar nggak di-endorse. Saya pure beli. Kenapa saya mention? Karena sellernya ini recommended banget. Dia mau bertanggung jawab karena Sony Xperia XZ1 saya yang premium itu nggak mau dicas. Jadi dia mau ganti barang. Intinya bertanggung jawab. Jadi recommended seller. Dan kenapa Sony Xperia XZ2 ini bisa murah? Pertama karena dia dulu nggak masuk ke Indonesia dan ini adalah versi AU. AU itu sama seperti Docomo, sama seperti SoftBank, jadi dia adalah sebuah provider yang terikat kontrak. Saya dulu pernah beli Samsung Note 10 Plus, itu saya juga bundling dengan Indosat. Harganya dulu saya beli bundling itu 22 juta, tapi saya dapat pulsa selama 2 tahun itu sebulannya 600.000. Jadi total pulsanya itu kalau nggak salah 15 juta. Jadi HP-nya cuman saya beli dengan harga 7 juta. Nah, kalau di Jepang sana kalau misalkan bundling kontrak itu biasanya ada sistem kalau misalkan mau upgrade itu gratis, tapi perpanjang kontrak. Nah, HP-nya yang lama itu dijual dengan harga yang murah. Makanya kenapa HP ini tuh murah? Jadi pertama karena nggak masuk Indonesia, karena ini adalah AU, jadi sebuah kontrak dari provider yang sudah habis. Dan yang ketiga tentu saja karena HP ini bekas. Dari segi desain ada banyak perubahan dari XZ1 ke XZ2. Dan kebetulan XZ1 yang premium yang nggak bisa nyala ini masih di sini. Dan nanti akan saya retur. Perbedaannya adalah perubahan desain ya. Kalau saya pribadi sih saya lebih suka desain yang XZ1 Premium, tapi kalau dari segi feel menurut saya masih enak yang XZ2. Karena di bagian cover belakangnya ini kayak curve, jadi melengkung. Kalau misal digenggam dengan satu tangan itu feelnya dapat banget. Karena kalau misal megang HP kan tangan kita nggak mungkin lurus ya, nggak mungkin seperti ini, pasti melengkung. Dan dengan curve di bagian belakangnya ini itu enak banget rasanya kalau dipegang dengan satu tangan. Kemudian karena screen size-nya ini 5,7 inch, kalau ini agak melebar. Tapi ini masih enak sih ya digenggam dengan satu tangan yang XZ1 Premium ini. Tapi lebih enak yang ini nih, lebih enak yang XZ2 karena menurut saya curve-nya ini benar-benar enak kalau di tangan. Kemudian kalau dari segi desain baseless, sekarang udah baseless, jadi baseless-nya ini udah nggak seperti XZ1, terutama yang XZ1 bukan premium yang dagu dan juga jidatnya itu masih tebal. Di Sony Xperia XZ2 ini di bagian kiri dan kanan itu udah lebih tipis. Sekarang untuk bagian dagu dan juga jidatnya juga udah lebih tipis jika dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Kemudian di bagian cover belakangnya ini juga terproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5. Jadi di bagian belakang ini juga menggunakan
menggunakan bahan material yang sama dengan layarnya. Layarnya ini juga menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Jadi menambah kesan premium, itu ketika dipegang itu kerasa banget premiumnya. Kalau kekurangannya dari segi desain menurut saya adalah fingerprint ya. Fingerprintnya ini terlalu ke tengah dan terlalu berdekatan dengan kamera. Jadi nggak saya aktifkan, kenapa? Karena kadang saya itu salah, saya mau mencet fingerprint, yang terpencet adalah kameranya. Jadi nanti ketika saya mau ambil gambar itu saya harus bersihin dulu kameranya, karena kameranya sudah tersentuh dengan jari saya yang cepat sekali berkeringat dan menempelkan fingerprint di kameranya. Kemudian untuk desain di bagian depan, jujur saja saya lebih suka yang XZ2 ketimbang XZ1 karena pinggirannya itu ada sedikit sentuhan rounded, nggak ngotak seperti Sony Xperia XZ1. Dan sekali lagi karena Sony Xperia XZ2 ini bezel-nya lebih tipis dengan screen size-nya 5,7 inch dengan aspek rasio 18:9. Jadi layarnya ini lebih memanjang dan menurut saya bentuk layar seperti ini itu memang enak banget untuk digenggam dengan satu tangan. Layarnya memiliki resolusi 2K 2160x1080 dan untuk DPI-nya ada di angka 424 dengan panel IPS LCD yang biasanya dipakai di Sony TV Bravia dengan teknologi HDR. Kemudian juga ada Triluminos Display dan juga X-Reality Engine. Panel dari Sony ini bisa mengubah gambar non-HDR jadi HDR, dan dengan teknologi ini menurut saya Sony XZ2 mampu menghadirkan gambar yang sangat nyaman untuk ditonton meskipun memang belum sebagus panel OLED. Tapi menurut saya warnanya udah cukup bagus untuk keperluan entertainment. Kemudian untuk masalah konektivitasnya, Sony Xperia XZ2 ini menggunakan Wi-Fi 802.11 AC, kemudian juga ada Wi-Fi Direct Hotspot, dan untuk Bluetooth-nya sudah menggunakan Bluetooth versi 5 atau Bluetooth yang low power dengan kodek yang menurut saya bisa dibilang terbaiknya Qualcomm, yaitu Qualcomm aptX XD. Dan kalau misalkan kalian punya TWS yang sama-sama support dengan Qualcomm aptX XD, bakalan minim banget latency atau delay. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk ngegame itu minim banget delay dan suaranya juga bakal lebih rich, lebih enak untuk didengar. Kemudian untuk portnya di bagian atas terdapat slot micro SD card dan juga SIM card, dan yang kita review ini adalah yang varian single SIM meskipun yang versi global itu bisa dual SIM. Dual SIM-nya dengan cara hybrid, jadi hybrid itu bisa ditaruh SIM card dual SIM atau bisa ditaruh micro SD. Kemudian di sebelahnya juga ada lubang mic, di bagian kanannya ada volume up and down, tombol power dan tombol shutter. Di bagian bawahnya ada input charger yang sudah Type C yang support dengan fast charging Qualcomm Quick Charge 3.0 dan juga key charging, dan memang HP ini tuh cepet banget dicas. Kemarin ketika 20% ke 95% saya cas itu nggak sampai sejam, mungkin sekitar 50-an menit. Kemudian untuk baterainya nggak terlalu besar, cuma 3180 mAh, tapi baterainya ini awet banget, apalagi ketika saya sudah upgrade ke Android 10. Dan ini awalnya datang adalah Android 8 atau Oreo, sekarang sudah saya upgrade menjadi Android 10, dan untuk performanya setelah saya upgrade itu benar-benar gila. Lebih kenceng pertama, kemudian lebih flawless, jadi ketika saya geser-geser layarnya itu kayak ada perubahan yang benar-benar terimprove gitu. Kemudian dark mode-nya ini menurut saya keren banget Android 10, dan setelah saya upgrade ke Android 10 baterainya ini lebih awet. Mungkin saya cuma butuh ngecas 1 kali untuk sehari, karena ketika saya coba untuk pakai seharian ya, dan itu pun saya tes banyak banget. Jadi saya tes terutama di bagian kamera karena saya suka banget dengan sensor kameranya Sony. Jadi saya lebih sering bermain di kamera, termasuk ke efek AR, kemudian 3D Creator. Itu saya main-main di situ lumayan lama. Kemudian juga saya buat gaming beberapa jam, dan juga YouTubean itu masih sisa sekitar 20%, nggak sampai habis. Jadi baterainya ini meskipun kecil, anehnya baterai dari Sony Xperia XZ2 ini awet banget. Kemudian untuk kamera belakangnya yang sering salah dengan fingerprint ini memiliki resolusi 21 megapiksel dan kamera depannya kecil sih, 5 megapiksel. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba untuk kameranya. Yang sekali lagi saya suka banget dengan sensor dari kamera Sony, tapi biar kalian juga ikut suka, langsung aja kita coba untuk kameranya. Kalau untuk menu user interface-nya masih Sony banget ya, dengan tampilannya yang Sony banget seperti ini, tapi pakai sistem dark mode-nya Android 10. Dan dia videonya bisa 4K, dan kalau untuk kualitas 4K-nya kira-kira gambarnya itu seperti ini, dan ini ada di basement yang kurang cahaya, low light banget. Dan hasilnya sih menurut saya nggak steady ya, dan agak jelly gimana gitu. Kemudian kalau misalkan kita pakai resolusi Full HD dengan 60 fps itu dia masih bisa stabil. Di sini saya coba untuk kejar-kejaran dengan adik saya yang nakalnya minta ampun ini ya. Itu masih steady banget. Jadi padahal ini saya lari loh. Dan seperti yang kalian lihat ini masih steady dibandingkan kita menggunakan resolusi 4K.
Kemudian objek trackingnya juga masih sama, cuman tampilannya aja sekarang yang agak sedikit berbeda kotak-kotaknya ini, tapi cukup cepat untuk objek trackingnya. Dan kenapa saya suka banget dengan sensor kameranya Sony, karena sensornya ini cepet banget. Jadi ketika backlight ya itu langsung masuk mode backlight. Kemudian ketika saya dekatkan dengan makanan, dia langsung masuk ke mode gourmet atau mode makanan gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita gerakan dengan agak cepat, dia akan masuk ke mode speed, dan kalau misalkan kita dekatkan banget dia langsung masuk ke mode makro, dan sensornya ini cepet banget. Kemudian kalau untuk kamera depannya kira-kira hasilnya seperti ini, dan ini adalah video low light. Gila, low lightnya Sony ini, yang Sony Xperia XZ2 ini menurut saya keren banget sih. Padahal di dalam itu gelap banget guys. Jadi saya ini lagi main ya kayak main apa ya, pokoknya manah-manah zombie gitulah, dan muka saya terlalu serius di situ karena saya orangnya kompetitif banget. Dan ini padahal kondisinya gelap loh, tapi bisa seterang ini meskipun memang ada agak sedikit noise. Cuman menurut saya sih ini low lightnya keren banget. Kemudian ini adalah hasilnya ketika saya coba untuk fitur intelligent steady-nya. Jadi ini tingkatannya yang intelligent, bukan yang steady, udah di atasnya lagi. Cuman mentoknya di resolusi Full HD 30 fps, dan seperti yang kalian lihat ini itu stabil banget ya. Padahal ini saya lumayan kenceng jalannya. Dan ketika saya menggunakan mode panning atau kanan kiri seperti itu nggak ada terlihat jelly. Cuman memang masih noise ya low light-nya. Tapi sekali lagi low light-nya ini keren banget guys. Saya juga ada coba fitur bokeh ketika low light, dan hasilnya itu seperti ini. Ini adalah gambar pertama ketika saya menggunakan fitur bokeh. Ini padahal cahayanya low light banget, dan seperti yang kalian bisa lihat gambarnya itu terlihat dengan jelas, bokehnya juga dapat. Dan ini adalah hasil fotonya, bisa kalian lihat di sini. Dan untuk hasil fotonya bisa kalian lihat di sini. Kemudian sensor kamera dari Sony ini juga punya yang namanya 3D Creator, di mana kita bisa men-3D-kan hampir apapun, mulai dari makanan, kemudian sampai freeform, dan juga ada muka. Di sini saya coba muka saya 3D-kan, dan kira-kira hasilnya itu seperti ini. Ini pakai kamera depan. Kemudian untuk chipsetnya seperti yang saya bilang di awal tadi, ini adalah chipset high-end pada tahun 2018, yaitu Snapdragon 845 dengan fabrikasi 10 nanometer, octa-core dengan 4 core-nya ini 2,7 GHz dan 4 core-nya lagi 1,7 GHz. Untuk GPU-nya menggunakan GPU Adreno 630, memori RAM-nya yang kita review ini adalah yang 4 GB meskipun ada yang varian 6 GB untuk yang hybrid tadi. Dan untuk memori internalnya ini 64 GB, dan dengan tuning hardware Snapdragon 45 dan juga memori RAM dan ROM ini, Sony Xperia XZ2 ini mendapatkan skor untuk benchmark yang cukup tinggi. Dengan Antutu benchmarknya ini mendapatkan skor 300.011 242. Kemudian untuk benchmark Geekbench 5, performa single core-nya mendapatkan 492 dan performa multi core-nya ada di 1777. Lanjut ke benchmark 3D Mark menggunakan driver Slingshot, di OpenGL-nya mendapatkan skor 4420 dan di Vulkan mendapatkan skor 3996. Oke, jadi sekarang langsung aja masuk ke bagian yang mungkin adalah bagian yang kalian tunggu-tunggu. Bagaimana performanya kalau digunakan untuk gaming? Karena Snapdragon 845 ini uniknya juga digunakan di HP gaming ROG Phone generasi pertama dan juga Black Shark Pro generasi pertama. Dan ini settingannya sekali lagi apa tadi? HDR plus Extreme, cuman ini pakai bantuan GFX-nya PUBG. Kalau misalkan nggak pakai bantuan nanti kita coba juga. Cuman kita pakai ini. Kalau misalkan di sini ini masih step, ini ada bot. Nah seperti ini. Kita coba cari mungkin tempat yang agak-agak rame ya, biar nemu motor nih. Sekarang kita coba untuk, nah itu kan saya nggak suka kalau misalkan stabil di 60 fps itu harus turun. Jadi kalau misalkan masih stabil berarti dia kan, nah itu 22 fps. Kalau masih stabil berarti dia kan nggak stres gitu loh HP-nya. Dan kita harus review itu harus kita stres-streskan dia, harus kita paksa seoptimal mungkin. Berapa sih dia? Tapi kok nggak panas ya HP ini? 35 ya, walaupun tadi drop yang paling turun itu 22 fps ya. Nah sekarang langsung aja kita pakai Honkai Impact 3 ya, dan ini pakai co-op atau multiplayer. Saya pakai hero yang ini yang paling suka saya, tapi saya nggak tahu namanya. Pokoknya yang hero yang ada
apa namanya? Saya beku. Ada ulti poenik. Jadi kalau misal ulti dia langsung jadi poenik. Biasanya dropnya di situ, drop FPS-nya ada di, nah itu udah 27 FPS, 31 FPS. Kita taruh di sini aja ya, biar kalian terlihat di kamera. Itu merah tapi 30 FPS karena saya pakai mode 60 FPS. Jadi merahnya itu bukan berarti nge-lag, tapi udah di bawah separuhnya 60 FPS kayak gitu guys. Nah, kita coba main satu game ini dulu aja, berapa kuatnya Sony Xperia XZ2 ini. Set 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 set. Cah. Set 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 set. Mati. Kok nggak habis-habis musuhnya? Nah ini saya mau ulti guys, kita lihat berapa FPS-nya. Kita cari musuhnya dulu, mana musuhnya? Nah ini musuh bukan? Oh bukan. Ternyata itu. Nah ini musuh kan? Set, kita ulti. Tas. Oh nggak nge-lag. Masih ada di. Oh itu nge-lag 24. Tapi masih cukup playable ya, ini padahal stok bisa dibilang rata kanan ya, dan nggak sampai 1 FPS kayak di HP apa kemarin yang saya review, Sony Xperia X Compact kalau nggak salah. Nah ini juga masih playable, nggak ada sampai di bawah 20 FPS itu belum ada. Nah ini, nah itu 13 FPS tuh guys, karena udah kerasa nge-lag. Nah tuh berapa tuh 20 FPS. Dan HP ini tuh kalau misalkan dipegang sebenarnya nggak panas, mungkin karena lapisan Corning Gorilla Glass 5-nya. Cuman kalau misalkan saya tes pakai digital thermometer yang sekarang harganya ini mahal banget ya, itu ada di angka teratasnya, ada di angka 40 derajat Celcius dan 38-39 derajat Celcius. Cukup panas, tapi ketika dipegang nggak panas, dan mungkin di bagian dalamnya nggak terlalu panas karena nggak ada drop FPS ketika kita main game PUBG tadi. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video rehabilitas dari HP yang menurut saya masih worth it banget dengan harga 2,7 juta ini, dan masih rasa 8 juta seperti yang saya bilang tadi. Kenapa? Ya itu tadi, sensor kameranya. Pertama, kameranya ini menurut saya keren banget, apalagi kamera low light-nya. Kamera low light-nya itu masih bisa kita gunakan pakai fitur bokeh. iPhone 11 Pro Max saya aja kalau misalkan kita ambil gambar potret yang terlalu low light itu nggak bisa detect atau nggak bisa, jadi nggak bisa kuning. Kalau misalkan di potret itu kan ada yang kalau misal kuning kita pencet kayak gitu, itu nggak bisa. Tapi Sony Xperia XZ2 ini di low light-nya itu masih bisa menggunakan fitur bokeh, dan hasilnya juga menurut saya cukup GGWP. Jadi kalau misalkan dari segi sensor kamera, menurut saya Sony is the best sih. Dan mulai hari ini saya adalah pecinta Sony, saya adalah fan-nya Sony, dan saya lagi pesen Sony Xperia X1, Sony Xperia 1, dan juga nanti kalau misalkan udah di launching saya juga bakalan beli Sony Xperia 1 Mark II karena saya penasaran banget. Harga 18 juta dari Sony, dan memang katanya memang nggak masuk ke Indonesia, tapi nggak masalah menurut saya. Nanti juga saya bayar apa namanya itu fakturnya biar bisa digunakan oleh SIM card. Dan menurut saya malah lebih eksklusif kalau misalkan Sony nggak masuk ke Indonesia, karena bakalan yang beli itu sedikit, jadi lebih eksklusif. Nggak banyak yang ngembari, apa bahasa Indonesia nggak ngembari, nggak banyak yang punya, jadi saya lebih merasa eksklusif gitu. Dan sekali lagi dengan harga 2,7 juta ya, itu barangnya ini like new. Untuk kondisi fisiknya dia like new, dan kata sellernya stok-stok like new itu juga banyak. Dan nanti kita juga dapat kardus ya, cuman bukan kardus orinya. Kayaknya di sini ada sebentar. Jadi dengan harga 2,7 juta kalian akan mendapatkan kardus seperti ini, tapi ini bukan kardus orinya ya, kardus Sony Xperia cuman gitu. Mungkin dia bikin sendiri atau gimana saya nggak tahu. Cuman di dalamnya ini juga ada buku panduan, kemudian juga ada headsetnya, kemudian juga ada charger dan juga USB Type-C-nya. Jadi kita kayak beli baru. Cuman boxnya aja nggak ada tulisan Sony Xperia XZ2. Ini sepertinya box apa ya? Karena untuk yang XZ1 Premium itu saya beli juga ada boxnya seperti ini. Jadi sih mungkin memang ini bukan box bawaan, box yang memang diberikan oleh sellernya biar kita itu ngerasa nggak rugi-rugi banget kalau misalkan beli cuman batangan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja videonya. Sekali lagi intinya dengan harga 2,7 juta dengan rasa yang masih 8 jutaan, menurut saya sih HP ini worth it banget. Kameranya oke, nggak panas buat ngegame, game PUBG seperti yang kalian lihat tadi dengan GFX itu bisa 61 FPS bahkan ya. Kemudian Honkai Impact 3 juga ya nggak nge-lag banget, tapi kalau misalkan pakai co-op
multiplayer tadi, yaitu bukan spek HP-nya sih menurut saya, itu gamenya perlu dioptimalisasi lagi. Karena kalau misalkan kita main nggak co-op, kita main yang biasa, itu bisa di 60 fps. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja guys video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.